Talitakum Juniors, bertemu lagi kita di Talitakum Junior Bible Study. Kita mau bersama-sama belajar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus melalui keseluruhan Alkitab kita. Dari awal di Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai akhir Perjanjian Baru di kitab Wahyu. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang sudah sejak awal ada dan selamanya ada. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu dijadikan di dalam Dia. Di mana yo ayatnya? Nah, di sini. Anak-anak baca dan hafalkan ya. Papa mama atau mentor, coba pastikan anak-anak hafalkan ayat ini ya. Nah anak-anak, kali ini kita mau baca dari Kejadian 16 dan 17. Kita mau belajar tentang kesetiaan dan belas kasih Tuhan melalui kehidupan Abram, Sarai, dan Hagar. Tapi sebelum kita mulai, anak-anak siapkan segalanya yang diperlukan untuk belajar. Singkirkan makanan, minuman, mainan, bantal, guling. Kita duduk yang baik, ambil Alkitab kita, buku catatan dan alat tulis masing-masing. Kalau sudah, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami supaya kami bisa belajar dan dimuridkan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Karena itu kami berdoa, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat tahu kebenaran yang daripadamu. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah hafal ya nama-nama buku di Alkitab? Kalau belum, nyanyikan terus lagu 66 buku di Alkitab yang anak-anak bisa lihat dari channel Big Junior ini. Oh ya, kita juga mau membagikan berkat pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak belajar untuk bersaksi dan ajak teman-teman lain untuk belajar bersama melalui Talitakum Junior. Anak-anak bisa bagikan link-link pelajaran yang sudah diupload juga, atau anak-anak bisa langsung bercerita dan berbagi dengan teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Ayo kita baca Kejadian 16 dan 17 bersama dengan teman kita Queensha. Silakan Queensha. Shalom teman-teman, Talitakum. Kejadian 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberinya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu."
Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman,
Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu, Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Talitakum. Haleluya. Terima kasih Kuinsha. Nah anak-anak, kita mau belajar dari 2 pasal yang kita baca tadi mengenai belas kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Kita mau selalu melihat dan fokus kepada Tuhan ketika kita membaca Alkitab kita, dan bukan fokus pada manusia atau peristiwa yang kita baca. Mengapa? Karena Alkitab ini tentang Tuhan kita, dan Tuhan memberikan Alkitab kepada kita supaya kita bisa mengenal kasih-Nya, kebaikannya, berkat-Nya, dan janjinya pada kita melalui kisah dan pengalaman orang atau situasi yang terjadi. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa Abram dan Sarai yang sudah semakin tua menjadi hilang pengharapan akan janji Tuhan yang akan memberikan mereka anak. Pada zaman itu, kekayaan dan kejayaan seseorang ditentukan dari berapa anak yang mereka miliki. Jadi, bagi Abram dan Sarai, tidak memiliki keturunan adalah hal yang sangat memalukan. Mereka sudah menunggu lama sekali sehingga mereka lupa kalau Tuhan sudah atur semua sesuai waktu Tuhan. Jadi mereka berusaha untuk menjadikan janji Tuhan itu digenapi, tapi dengan cara mereka sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan Abram anak dan keturunan yang akan menjadi sangat banyak, tetapi bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Anak yang dilahirkan yang pertama kali bukan dari Sarai, melainkan dari seorang budak. Bukan dari yang dipilih Tuhan, melainkan dari yang dipilih manusia. Anak-anak, dalam hidup ini kita mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan akan selalu setia untuk menepati janjinya. Tapi menurut caranya Tuhan dan menurut waktunya Tuhan. Nah, mungkin anak-anak pernah dijanjikan oleh papa atau mama mau dibelikan sepeda atau HP atau laptop komputer, tapi anak-anak tidak sabar, maunya sekarang dan segera. Nah, papa mama tentu lebih tahu waktu yang tepat dan benda yang cocok untuk anak-anak. Anak-anak memang perlu laptop atau HP
untuk sekarang belajar online. Tapi anak-anak maunya HP atau laptop yang dengan spek tinggi dan mahal. Masa sih masih SD sudah mau minta HP yang canggih dan mahal? Percayalah, Papa dan Mama lebih tahu yang terbaik. Dan yang penting, mereka sayang pada anak-anak dan tahu kebutuhan anak-anak. Jadi tunggu waktu dan terima dengan sukacita semua yang disediakan Papa dan Mama. Karena pasti anak-anak dapat yang terbaik. Tuhan kita jauh lebih sayang pada kita, lebih dari apapun juga. Dia mati untuk kita supaya kita bisa hidup, diberkati dan bisa mengasihi Dia. Jadi Tuhan selalu sediakan dan berikan yang terbaik pada kita. Tapi kita aja yang sering gak sabar dan gak percaya, terus mau berusaha sendiri. Ya bisa sih, tapi kita kehilangan yang terbaik. Dan yang diusahakan manusia dengan kekuatan sendiri yang tidak seturut rencana dan waktunya Tuhan akan menimbulkan masalah dan tidak membawa damai sejahtera. Seperti Abram dan Sarai. Hagar kemudian melahirkan anak laki-laki namanya Ismail. Tapi anak itu bukan dari anak yang dipilih dan ditetapkan Tuhan. Sarai merasa terhina karena Hagar bangga bisa melahirkan anak laki-laki, lalu memandang rendah kepada Sarai. Lalu Sarai menindas dan berbuat jahat kepada Hagar sampai Hagar tidak tahan dan kabur. Nah, anak-anak, semua yang bukan dari Tuhan akan menimbulkan kepahitan, kekecewaan, dan tidak mendatangkan kebaikan. Apakah lalu Tuhan menyingkirkan dan menghukum Sarai atau Hagar atau Ismail? Tentu tidak. Disinilah kita mau belajar belas kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan menolong Hagar, memelihara hidup Ismail, dan memberkati Hagar dengan banyak lagi anak-anak. Tetapi Ismail akan selamanya menjadi seperti keledai liar dan menimbulkan masalah dan kerusuhan dengan saudara-saudaranya. Nah, mari kita lihat sekarang kesetiaan Tuhan walaupun Abram dan Sarai sudah mencoba dengan kekuatan sendiri untuk menggenapi janji Tuhan. Tuhan tidak diam saja, tetapi tetap setia dalam menggenapi janjinya. Tuhan datang kembali kepada Abram dan meneguhkan janjinya. Ia mengulangi janjinya dan berkata, kita baca dari Kejadian 17 ayat 4-7. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal.
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham untuk memastikan bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Perubahan nama ini ada artinya loh, bukan sembarangan aja ganti nama. Nama itu bagi Tuhan sangat penting. Anak-anak, Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani itu tidak seperti bahasa Indonesia, tapi dibentuk dari karakter-karakter yang memiliki arti masing-masing. Nah, bunyi H dalam Abraham dalam bahasa Ibrani adalah bunyi dari karakter Hey. Seperti ini bentuknya. Karakter kelima dari karakter Ibrani. Artinya adalah kasih karunia. Jadi, Abram artinya adalah bapa yang ditinggikan atau dimuliakan. Tetapi ketika Tuhan menambahkan Hey, kasih karunia kepadanya, maka namanya berubah dari Abram menjadi Abraham. Artinya bapa bagi banyak bangsa. Tuhan juga mengubah nama Sarai yang artinya Tuan Putri menjadi Sarah. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Sarah sehingga Tuhan menyatakan bahwa Sarah menjadi ibu bagi banyak bangsa. Nah, kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita menerima apa yang seharusnya tidak bisa kita terima. Abram dan Sarai sudah terlalu tua untuk memiliki anak. Mereka sudah putus harapan. Tetapi Tuhan menyatakan kesetiaannya dan memberikan kepada mereka kepastian janjinya, yaitu melalui kasih karunia-Nya. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia dalam menepati janjinya. Jadi walaupun Abraham dan Sarah sudah sangat tua, Tuhan pastikan mereka akan memiliki seorang anak. Bahkan Tuhan juga sudah memberikan nama kepada anak mereka, yaitu Ishak, yang berarti sukacita. Nah, anak-anak semua yang berasal dari Tuhan akan mendatangkan sukacita. Kemudian Tuhan menyuruh Abraham untuk melakukan sunat kepada seluruh laki-laki yang dalam keturunan dan keluarganya sebagai tanda untuk membedakan mereka dari bangsa lain yang ada di bumi. Mereka disunat, mereka menjadi milik Tuhan. Anak-anak, karena kasih-Nya kepada semua manusia di dunia ini, Tuhan kemudian memberikan kasih karunia kepada dunia, yaitu dengan menjadi manusia dan dikorbankan mati di kayu salib sebagai tanda. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan menerima hukuman atas dosa, melainkan memperoleh tanda yang membedakan dari orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya menjadi milik Tuhan. Dialah kasih karunia bagi kita. Nama kita menjadi berubah dan tercatat dalam buku kasih-Nya. Inilah janji Tuhan kepada Abraham yang digenapi dalam Yesus Kristus kemudian.
bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi diberkati. Matius 1 ayat 1 mencatat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak-anak, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk hidup kembali. Melalui kematian dan kebangkitannya, setiap manusia di bumi menerima berkat. Berkat terbesar yaitu kepastian akan kehidupan kekal, bukan kematian. Kepastian hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti hubungan seorang bapa dengan anak. Anak-anak, tetap percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Dia yang selalu setia dan penuh dengan belas kasih. Dia selalu sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Yesus Kristus sudah buktikan dengan mati di salib dan dikuburkan. Tapi Dia juga bangkit, hidup dan naik ke surga, supaya kita semua bisa juga bangkit, hidup dan kelak naik ke surga. Itulah kepastiannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan kasih karunia pada kami, sehingga kami bisa menerima apa yang seharusnya tidak bisa kami terima, yaitu kepastian akan kehidupan kekal bersama dengan Engkau di surga. Tuntun kami terus Tuhan, supaya kami dapat hidup percaya padamu, sehingga kami dapat taat dan sukacita menunggu waktu dan cara-Mu memberkati kami. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami, supaya melalui kami dapat membawa berkat berita keselamatan ini kepada saudara-saudara kami, teman kami, dan kepada banyak orang. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya anak-anak. Tetap terus berdoa, belajar firman Tuhan, dan taat papa dan mama ya. Tuhan Yesus berkati anak-anak semua. Talitakum.